Oke, baik. Terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Muhammad Rusli ya di ujian komprehensif untuk program Sarjana Pendidikan Agama Islam State Sirojul Falah Bogor. Baik, di ujian komprehensif ini ada 3 standar kompetensi. Tadi yang kedua kayaknya sudah tadi ya dengan Pak Dr. Zainal. Ya, sekarang saya akan masuk yang ke pertama dengan yang ketiga. Yang pertama adalah mahasiswa itu diharapkan memahami dasar-dasar ilmu keislaman atau Islamic Studies ya. Dan yang ketiga nanti terkait dengan menguasai keilmuan ya pendidikan agama Islam di pendidikan dasar, menengah ya dan juga atas yaitu di SMP, MTS, Alia dan juga SMA dan SMK. Baik, kita mulai dari indikator yang pertama yaitu setelah lulus ini diharapkan mahasiswa itu mampu menulis, membaca, hafalan surat-surat pendek juz amma. Nah, kita mulai dari yang pertama, Ustadz Muhammad Rusli sudah hafal ya juz amma ya? Nah, alhamdulillah. Oke, baik. Surat apa nih yang paling suka dibaca? Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ya, oh, bolehlah, nggak apa-apa. Silakan membaca surat Al-Bayyinah, ta'awud dan basmalah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimuna as-salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Afwan, Pak Dokter, suaranya enggak kedengaran. Baik, terima kasih Ustadz Rusli ya. Sudah cukup bagus nih sebenarnya, nanti sering murojaah aja nih sebenarnya nih gitu ya. Baik, kemudian yang kedua coba tunjukkan, bacakan ayat Al-Quran dan juga hadis tentang pendidikan. Silakan. Yang dihafal apa nih, yang inget nih tentang ayat Al-Quran tentang pendidikan, tentang ilmu, tentang thalibul ilmi, tentang belajar. Silakan. Surat apa? Nah, Ustaz. Mungkin penggalan ayat surat Toha, penggalan akhir kayak.
Oke, boleh. Ayatnya kayak gimana? Awalnya agak belum terlalu hafal, Pak Dokter. Artinya? Artinya Tuhan tambahkanlah aku ilmu Tuhan tambahkanlah ilmu kepadaku. Penggalan Oh, yang Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Penjelasan dari ayat ini kayak gimana maksudnya? artinya meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan ilmu yang barokah, agar bisa membuka wawasan supaya secara pribadi bisa mengamalkan ilmu tersebut. Kira-kira begitu Pak Dokter. Oke, kemudian kalau hadis tentang thalabul ilmi, apal nggak nih? Hadis tentang belajar, hadis tentang ilmu, tentang pendidikan agama Islam. Mungkin hadis thalibil ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, maksudnya apa artinya? Menuntut ilmu itu wajib untuk setiap umat muslim. Artinya wajib berarti bagaimana kalau tidak dilaksanakan? Tidak dilaksana berarti hukumnya berdosa, kira-kira Pak Dokter. Jadi hukumnya berdosa ya. Terus kalau zaman sekarang thalabul ilminya bentuknya dalam bentuk apa nih? Thalabul ilmi itu sekarang itu bentuknya seperti apa? Apakah kuliah atau apa? Bermacam-macam aspek Pak Dokter. Seperti Apa kayak saja tuh? pendidikan itu seperti sekolah, Mhm. terus kalau di sosial masyarakat itu seperti kalau di anak muda Karang Taruna, terus Karang Taruna juga bisa disebut thalabul ilmi ya? ya bisa. Kenapa? Bisa Emang di kita Karang Taruna ada thalabul ilminya? mendapatkan wawasan Pak Dokter. Oh, Dari di setiap Karang kajian Taruna ada karena thalabul ilmi juga ya. Selain itu apa lagi? terus kalau di sini di tempat saya ini Pak Dokter kan aktif juga di remaja masjid. Jadi setiap Ya, remaja malam Ahad masjid. itu ada kajian-kajian juga Ustaz. Itu sebagian juga dari thalibul ilmi Pak Dokter. Ya, sebenarnya rajin nih pengajian majelis taklim termasuk juga kuliah. Kuliah ini adalah bagian dari thalabul ilmi juga. Baik, terima kasih. Yang ketiga yaitu terkait dengan coba ingat nggak tunjukkan ayat dan hadis tentang rukun Islam. Ya, dengan rukun Islam tuh ayat dan hadisnya. Misalnya apa nih ayat hadis tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Nah, itu coba. Ayatnya apa nih yang inget nih? Bahasa Arabnya dengan terjemahannya. Kalau sholat surah An-Nisa, tapi ayatnya enggak tahu Agak Pak lupa Dokter. ya. Ya, Terjemahannya. Terjemahannya apa nih kira-kira? Kalau puasa ini kan mau Ramadan nih. Kalau puasa ayatnya apa nih? Al-Baqarah yang biasa, Al-Baqarah 108 83 ya. 83 Pak Dokter. Ayatnya gimana? Coba ingat nggak baca bahasa Arabnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya udah, kalau bertakwa la'allakum tattaqun gitu. Nah, kalau haji apa enggak ayat tentang haji atau tentang zakat? Enggak Pak Dokter. Belum ya. Oke, kalau hadis tentang rukun Islam. Ada nggak hadis tentang rukun Islam nih? Ingat nggak? Nanti dihafal lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Terus ada kenal nggak tokoh pendidikan agama Islam di Indonesia dan di dunia pada masa lalu dengan masa sekarang? Tokoh pendidikan. Imam Al-Ghazali, Pak Dokter. Siapa? Imam Al-Ghazali.
Gimana Imam Al-Ghazali, gimana pemikiran pendidikannya? Peran ilmu pendidikan. Atau tokoh nasional, atau mungkin juga tokoh ustadz gitu, atau mungkin juga yang terkenal gitu. Yang paling suka kalau ustadz siapa di Indonesia? Ustadz Adi Hidayat. Nah, kenapa suka Ustadz Adi Hidayat? Karena beliau simpati saja Ustadz dengan ceramah Simpatinya kenapa? Dari apanya nih, materinya, pembahasannya atau apanya? materinya, pembahasan dari semua aspek yang diberikan sama Ustadz Adi Hidayat itu sangat Suka bagus. ya? Masya Allah. Ya, baik, terima kasih. Kemudian Ustadz Muhammad Rusli ini sekarang kegiatannya apa nih? Kegiatan di kampung, aktif di remaja masjid, terus ngajar juga di TPQ. Namun seharian kan di sini sebagai ini Pak Dokter driver ekspedisi. Oh, iya, iya, iya. Oke, nggak apa-apa. Nanti ke depan harus ngajar ini nih di SD, di MTS atau aliyah ya. Jadi kan kita programnya sarjana nih. Pengen nggak ngajar di MTS atau aliyah atau SMP atau SMA? Pengen sekali Pak Dokter, kemarin juga ada penawaran kan, ada guru, ada ini masih saudara lah Pak Dokter. Jadi dia tanya, kamu masih kuliah? Masih, nah jurusan PAI. Nah setelah PAI langsung ini daftarkan lamaran ke salah satu sekolah negeri di sini Pak Dokter, MTS. Iya, betul. Insya Allah kita tinggal paling 10 hari lagi sudah lulus nih ya. Jadi kan nanti setelah ini ada ujian tesis skripsinya gitu ya. Nah, dulu waktu ini SMP, MTS, aliyah atau SMA? Apa Dok? Gimana Pak Dok? Dulu belajarnya di MTS aliyah atau di SMP SMA? Di MTS. MTS, Terus terus di aliyahnya di Bogor. di mana di aliyahnya? Di Darun Naim Yapia, pimpinan Kiai Mukri Azi, Pak Dokter. Oh, yang di Parung ya? Ya betul Pak Dokter. Oke, ya berarti udah Bogor nih berarti nih. Berarti cocok harusnya dari aliyah di situ langsung ke Sirajul Falah nih, cocok berarti nih. Nah, Dulu waktu nggak tahu Pak Dokter. Hah? Dulu nggak tahu kalau di Sirajul Falah ada itunya Pak Dokter, ada kampusnya juga. Jadi Ana ikut di fakultas di Pamulang. Oh, Cuman sempet. di Unpam, cuman sampai semester 3 udah nggak kuat lagi Pak Dokter. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi nanti kalau mamanya tadi ketika di MTS dengan Alia belajar PAI kan, mata pelajarannya apa aja di PAI yang di MTS Alia? Al-Quran hadis, sejarah kebudayaan Islam, terus akidah akhlak. Kalau dulu di sini ya seperti itu Pak Dokter. Oke, jadi coba di aliyah nih, coba jelaskan tentang mata pelajaran akidah akhlak itu seperti apa yang diajarkan, kemudian juga Quran hadis seperti apa, kemudian fikih seperti apa, kemudian SKI seperti apa, sampai bahasa Arab seperti apa. Silakan. Kalau Al-Quran hadis, cabang ilmu yang mengajarkan tentang Al-Quran dan hadis. Nah, di Al-Quran hadis ada beberapa juga Pak Dokter, cabang ilmunya juga. Ya, betul. Macam ilmu tajwid, tata cara baca Al-Quran. Terus kalau akidah akhlak itu cabang ilmu yang mengajarkan tentang pemurnian ketauhidan, seperti betul, terus ketauhid, terus sejarah kebudayaan Islam itu cabang ilmu yang mengajarkan tentang sejarah keislaman. Terus ada lagi bahasa Arab. Bahasa Arab cabang ilmu yang mengajarkan tentang tata cara bisa berbahasa Arab. Gitu, Pak Dokter. Oke. Nah, baik, terakhir nih. Jadi dari semua mata pelajaran itu yang di Kemenak, yang dari Kemenak itu
Kira-kira ada usulan, ide, gagasan, dan juga kritik tidak terhadap mata pelajaran itu? Silakan. Yang Maksudnya berjalan nih, kira-kira apanya nih yang perlu diperbaiki, apanya yang perlu diusulkan, apa yang direkomendasikan untuk mata pelajaran untuk pembelajaran PAI di MTS dan Aliyah, silakan. Atau di SMP, Jadi, SMA. Rusli kasih gambaran sedikit Pak Dokter, bisa? Ya, boleh, silakan. Jadi, maksudnya di sekolah di NTT sini sama di Jawa yang terus dipelajari selama 3 tahun di Bogor itu sangat jauh sekali perbedaannya. Jadi Di mana perbedaannya? Perbedaannya misalkan kalau dulu Rusli di Alia itu ada penambahan-penambahan seperti kitab-kitab kuning. Kalau di sini hanya pelajaran yang dicantumkan oleh Kemenak, Kementerian Agama. Ya. Misalkan tidak ada penambahan-penambahan seperti kita baca kitab kuning seperti itu. Mungkin kira-kira penambahannya seperti itu Pak Dokter. Jadi karakter siswa antara Jawa sama di sini itu sangat berbalik, jauh sekali Pak Dokter. Oh, beda ya. Makanya, nah usulan nih untuk yang di sana, kira-kira seperti apa? Kira-kira kalau bisa itu Pak Dokter di sini itu lebih praktisnya itu pemurnian ketauhidan Pak Dokter. Jadi di situ kenapa tuh? Perdalamkan lagi. Kenapa harus ketauhidan? Karena begini Pak Dokter, di sini kita hidup berlingkungan minoritas di Nusa Tenggara Timur ini Pak Dokter. Jadi melihat anak-anak yang seusia MTS saja sekarang sudah pergaulannya itu tidak Islami, maksudnya tidak seperti yang diajarkan begitu Pak Dokter. Jadi misalkan kalau acara Natalan mereka ikut hadir, apa segala macam acara-acara seperti itu mereka sering hadir begitu Pak Dokter. Jadi menurut saya itu ya pemurnian tauhid itu lebih di dominan lagi untuk anak-anak yang di FPTC. Oh, jadi lebih semangat ya dari sisi kontennya ya. Dari sisi pembelajarannya bagaimana? Nanti kan mau ngajar nih. Nanti kalau mau ngajar kira-kira apa yang akan dilakukan nih oleh Rusli nih untuk ngajar PAI di MTS misalnya? Kalau dari sisi pelajaran mungkin aspek yang harus dilakukan itu oleh seorang guru itu ya yang pertama itu pemurnian tauhid, artinya mengajarkan tentang dasar-dasar pemurnian tauhid. Nah, setelah itu baru kita meramu lagi kira-kira untuk fondasi yang kokoh itu dominannya anak-anak ini harus bagaimanakan. Jadi mungkin dipraktiskan lagi Pak Dokter di sini. Kalau istilah di sini itu lebih di doping, maksudnya lebih di press lagi Pak Dokter tentang masalah pemurnian tauhid di sini. Karena masalah untuk di Nusa Tenggara Timur misionaris ya sangat besar sekali Pak Dokter di sini. Banyak ya, misionaris banyak ya. Misionaris Pak Dokter. Iya, ini di mana sih NTT-nya? Di Lembata Pak Dokter. Lembata dekat mana? ND atau Manggarai? Flores? Di Flores, tapi Lembata itu beda pulau, sudah pisah dari Larantuka sejak tahun 97, 98 Pak Dokter. Oh, jadi, Larantuka ya berarti ya. Dia pulau sendiri Lembata itu. Nah, Pak Dokter. Itu jauh dari ND atau dari mana itu? Dari ND atau dari ND kita harus ke Larantuka. Dari Larantuka itu kalau jalan darat itu sekitar 10 jam. Oh, jauh sekali ya. Nah, kalau kapal laut itu mungkin bisa 11 jam begitu Pak Dokter. Oh. Iya, jauh sekali. Oke, semangat ya. Mudah-mudahan makanya belajar yang rajin nih. Nanti untuk setelah ini ada tesisnya, skripsinya.
Nanti belajar biar cepat selesai. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Rusli ya. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut nih. Tadi yang itu udah kan ya, yang pada Dr. Zainal sudah ya.